Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam teknik, salam musada. Di sini saya Syafan Dilamsa, perwakilan dari kelompok 8 dengan NIM 2025-23-0027. Ada orang nih? Mas, namanya siapa mas? Halo guys, nama saya Ulando Blanco dengan NIM 2025230009. Oke, namanya Nando ya guys ya. Dia tentunya berasal dari Batam. Ya. Dan di depan saya ini ada mas satu lagi. Dia lagi ngapain nih? Oke, mas, nama siapa mas? Oh, semuanya, nama saya Fatir Skitias dengan NIM 2025230012. Oke, namanya Fatir ya guys ya. Dia juga dari kelompok 8 juga. Dan dia suka makan ya guys. Oke, namanya siapa mas? Nama saya Lutfi Mutawakkil Fauzan dengan NIM 2025230004. Oke, namanya Lutfi ya guys ya. Itu saja dari kelompok 8. Kalau mau lihat selanjutnya nanti. Ya, oke. Halo guys, perkenalkan nama saya Ulando Blanco dengan NIM 2025-23-0009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang surat resmi dan fungsi surat resmi. Surat resmi adalah surat formal yang digunakan untuk keperluan pribadi, lembaga, instansi, atau organisasi. Surat ini harus menggunakan bahasa baku, kalimat efektif, isi yang jelas, dan ditulis sesuai kaidah yang berlaku. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2008, surat resmi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang atau lembaga dengan tujuan untuk menyampaikan informasi atau keputusan yang bersifat formal. Dengan demikian, surat resmi memiliki kekuatan hukum dan administratif karena mencerminkan identitas lembaga atau instansi pengirimnya. Fungsi surat resmi. Surat resmi memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menyampaikan informasi penting kepada pihak berwenang. Yang kedua, mengirim perintah atau permintaan formal. Yang ketiga, membuat komitmen atau perjanjian resmi. Yang keempat, mendokumentasikan transaksi atau perjanjian bisnis. Yang kelima, menyampaikan laporan atau hasil investigasi. Yang keenam, meminta izin atau persetujuan pihak berwenang. Dan yang terakhir, menyampaikan pengaduan atau keluhan resmi. Halo, mungkin kalian sudah kenal dengan saya. Jika belum, saya akan perkenalkan diri lagi. Nama saya Lutfi Mutawakkil Fauzan dengan NIM 2025-23-0004. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan ciri-ciri surat resmi. Nah, mari kita mulai dengan struktur surat resmi. Umumnya, struktur resmi terdiri dari beberapa bagian seperti ini. Yang pertama, kop surat berisi nama lembaga, alamat, nomor telepon, dan logo instansi. Fungsinya untuk menunjukkan asal surat. Lalu ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Nomor surat digunakan untuk identifikasi surat. Lampiran menunjukkan dokumen tambahan, dan perihal menjelaskan isi singkat surat. Lalu ada tanggal surat menunjukkan kapan suratnya dibuat. Biasanya ada di atas kanan. Lalu alamat tujuan menunjukkan kepada siapa surat itu ditujukan. Contohnya kepada kepala desa atau sebagainya. Lalu ada salam pembuka, biasanya dengan menggunakan kata dengan hormat, bla 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 bla. Lalu isi surat seperti ada pendahuluan atau maksud surat, kemudian isi dan inti pesan, dan ada penutup atau harapan. Kemudian ada salam penutup, biasanya menggunakan hormat kami jika berasal dari suatu instansi atau perusahaan, dan menggunakan hormat saya jika dari individu. Oke, itu saja satu surat. Lalu kemudian kita akan beranjak ke ciri-ciri surat resmi. Yang pertama, ada menggunakan bahasa baku, yaitu tidak boleh menggunakan bahasa baku gaul ataupun singkat tidak resmi agar dapat dipahami. Lalu kedua, ada memiliki format tetap, urutan sesuai struktur
yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Nah, untuk ketiga, menggunakan kop surat dan nomor surat agar bertujuan untuk mengetahui dari mana surat itu berasal, dan nomor surat itu untuk mengidentifikasi suratnya. Lalu ada isi surat bersifat formal dan objektif, tidak berlibat-libat, jadi langsung tujuan utamanya apa isi suratnya untuk ditujukan. Kemudian menggunakan tanda tangan resmi dari pihak berwenang. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di materi selanjutnya. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat nama orang, tempat, hari, bulan, dan jabatan. Kemudian ada tanda koma untuk memisahkan tempat dengan tanggal, tempat dengan gelar, serta nama dengan gelar. Kemudian tanda titik untuk mengakhiri kalimat dan singkatan. Macam-macam surat resmi. Surat undangan resmi digunakan untuk mengundang pihak tertentu ke acara formal. Contohnya seperti rapat, seminar, atau pertemuan. Fungsi dari surat undangan resmi yaitu memberitahukan waktu, tempat, dan tujuan kegiatan kepada peserta yang diundang. Kedua, ada surat dinas. Dikeluarkan instansi atau organisasi untuk keperluan kedinasan. Contohnya, pemberitahuan, instruksi, dan laporan. Fungsi dari surat dinas adalah menyampaikan informasi atau keputusan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan. 3. Surat permohonan berisi permintaan atau pengajuan secara resmi. Contohnya, izin, beasiswa, dan bantuan dana. Fungsi dari surat permohonan ini untuk menyampaikan informasi atau keputusan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan. 4. Surat keputusan atau SK. Menyatakan keputusan resmi dari pihak berwenang, biasanya berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian, atau penetapan kebijakan. Contohnya, pengangkatan jabatan, kebijakan, aturan baru. Fungsi dari surat keputusan atau SK ini adalah untuk menetapkan suatu hal secara legal dan administratif. 7. Surat kuasa. Surat kuasa memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Contoh, mengambil dokumen, urusan hukum, dan sebagainya. Fungsi dari surat kuasa yaitu memberikan legalitas kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan tertentu. 5. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan biasanya menyampaikan informasi atau pengumuman formal, contohnya perubahan jadwal, kegiatan sekolah, dan sebagainya. Fungsi dari surat pemberitahuan ini adalah memberikan informasi penting yang perlu diketahui oleh penerima. 6. Surat perjanjian. Dokumen kesepakatan antara dua pihak yang memiliki kekuatan hukum. Surat ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Contohnya, kerja, kerjasama, dan bisnis. Fungsinya yaitu menjadi bukti tertulis atas kesepakatan yang telah dibuat. Itu adalah pengertian riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah sebuah dokumen yang berisi informasi atau rangkuman mengenai perjalanan pengalaman individu semasa hidupnya. Data tersebut bisa berupa pendidikan yang pernah diampu, organisasi yang pernah diikuti, keterampilan yang dimiliki, dan pencapaian yang pernah diraih. Dan yang kedua itu adalah format daftar riwayat hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 hal. Yang pertama itu adalah data pribadi. Data pribadi yang ada di dalam daftar riwayat hidup berupa nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon yang pernah atau yang bisa dihubungi, email, hingga tautan ke profil personal seperti LinkedIn atau Instagram. Dan yang kedua itu adalah riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan mulai dari pendidikan yang tertinggi hingga terendah. Format ini memungkinkan calon atasan untuk dengan mudah melihat pengalaman dan pencapaian yang paling relevan. Dan jangan lupa mencantumkan gelar yang diperoleh. Dan yang ketiga itu adalah pengalaman bekerja. Nah, Anda juga bisa mencantumkan pengalaman bekerja jika sudah pernah
pernah bekerja. Tuliskan secara detail mulai dari nama perusahaan, jangka waktu bekerja, posisi, hingga deskripsi singkat mengenai hal-hal yang pernah kamu kerjakan. Dan yang keempat itu adalah organisasi. Pengalaman organisasi juga bisa menjadi bahan pertimbangan sebagai nilai tambah kamu agar rekruter bisa mempertimbangkan keaktifan kamu saat di sekolah ataupun di kampus. Dan yang keempat itu adalah pengalaman kepanitiaan. Bergabung dalam sebuah kepanitiaan juga bisa memberikan pengalaman bekerja dalam sebuah tim. Mungkin nanti saat kamu bekerja, kamu diharuskan bekerja dengan tim. Jadi kamu sudah memiliki bayangan bagaimana bekerja dalam sebuah tim. Dan yang kelima itu adalah seminar atau pelatihan atau juga kursus. Nah, selain pengalaman organisasi dan kepanitiaan, seminar dan pelatihan pun juga bisa menjadi nilai tambah untuk kemampuannya. Semakin banyak seminar dan pelatihan yang pernah diikuti, berarti ilmu kamu pun semakin banyak. Dan yang keenam dan yang ketujuh itu adalah keahlian. Nah, keahlian ini ada dua. Yang pertama itu adalah hard skill dan kedua itu adalah soft skill. Nah, yang hard skill itu ada bahasa asing, kemampuan bidang seni, kemampuan penguasaan teknologi, ataupun komputer. Dan yang soft skill itu kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan sebagainya. Dengan begitu, pihak perusahaan bisa melihat apa aja kemampuan kamu dan apakah dari kemampuan yang kamu punya bisa sesuai dengan posisi yang dilamar. Dan yang ketiga itu adalah membuat daftar riwayat hidup. Dan yang pertama itu sesuaikan dengan pekerjaan yang dilamar, tidak hanya tipe sebenarnya mungkin. Pastikan untuk modifikasi daftar riwayat hidup agar kamu bisa menunjukkan pengalaman dan keahlian yang paling relevan dengan posisi yang diinginkan. Dan yang kedua itu adalah gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Dalam membuat CV atau daftar riwayat hidup, sebisa mungkin hindari kalimat yang terlalu panjang dan bertele-tele. Nah, kamu bisa menggunakan bullet points untuk menjelaskan poin-poin besar agar lebih detail. Nah, bullet point fungsinya itu supaya CV itu jadi rapi dan mudah dibaca. Dan yang ketiga itu adalah perhatikan desain dan format. Selain itu gunakan font yang profesional seperti Arial atau Times New Roman dengan ukuran 10-12. Gunakan format yang konsisten untuk judul, subjudul, dan bullet point. Dan yang keempat itu adalah periksa kembali tata bahasa dan ejaan. Pastikan tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa yang dapat memberikan kesan kurang profesional. Dan yang kelima itu adalah jujur dan akurat. Jangan mencantumkan informasi yang tidak benar atau melebih-lebihkan pengalaman dan keahlian. Itu aja dari materi keempat. Terima kasih.